Akulah Profesor Mede, memang berasal dari Jambu Mede. Aku ada karena cinta si ayah pada anaknya. Ayah bekerja membuat program komputer di utak-atik. Menu dipilih-pilih, pencet sana, pencet sini. Jadilah aku Profesor Mede. Memang berasal dari Jambu Mede. Memang berasal dari Jambu Mede. Halo, apa kabar Titis? Ada yang bisa saya bantu? Jangan takut dan ragu, tanyakan saja pada Profesor Mede. Nong, masih punya bibit anggrek hitam yang dibibitkan ayahmu nggak? Masih? Emangnya kenapa? Nong, bibit yang kamu kasih tempo hari mati. Mati? Apa ya kamu? Nggak disiram kali? Aku siram kok, sungguh. Aku tidak bohong. Oh iya, aku minta satu lagi ya. Nanti mati lagi. Enggak deh, bener. Aku tidak bohong. Ntar aku pinjamkan buku cerita yang baru. Gimana? Setuju nggak? Setuju deh. Nanti pulang sekolah kamu ke rumahku dulu untuk ambil bibitnya, oke? Oke, Nong. Asik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kok pulangnya telat? Main dulu ya? Tidak, Bu. Tadi Eko ke rumah Inong dulu. Tuh kan main. Bukan, Bu. Tadi Eko ambil bibit ini. Kan tempo hari sudah dikasih. Iya, Bu, tapi mati. Mau kemana lagi? Kamu rapikan tasnya, kemudian ganti baju, lalu makan. Ah, Ibu. Eko kan cuma mau menanam bibit ini. Iya, nanti setelah kamu makan. Baik, Bu.
mati lagi sih? Padahal kan aku siram dan tanahnya tidak keras. Wah, pasti ada yang tidak beres. Lebih baik aku tanya Titis saja deh. Halo, ini Titis ya? Hei, Andi, tumben. Ada kabar apa nih? Enggak, itu loh aku mau nanya. Tanya apa, Ndi? Begini, Tis. Aku kan dikasih bibit tanaman yang dibibitkan oleh ayahnya si Inom. Oh, bibit hasil kultur jaringan itu ya? Iya benar. Terus kenapa? Sudah 2 kali aku dikasih, tetapi kedua-duanya setelah aku tanam di tanah mati. Apa ya penyebabnya, Tis? Oh, itu berarti kamu tidak bakat jadi petani. Kamu jangan bercanda dong, aku serius nih. Iya deh, kenapa ya? Gini aja deh, besok kamu ke rumah aku ya. Nanti kita tanyakan pada Mede. Bagaimana? Setuju? Oke, setuju, Tis. Ayo nih, kita masuk. Halo Titis, apa kabar? Apa ada yang bisa Mede bantu? Iya nih, temanku Andi lagi kebingungan. Ia punya masalah. Masalahnya apa, Tis? Ayo Andi, bicara, jangan bohong saja. Iya deh. Begini loh, Mede. Saya sudah 2 kali mencoba menanam bibit hasil kultur jaringan, tetapi kedua-duanya mati. Padahal kan saya sudah siram dan tanahnya subur. Apa sih penyebabnya, Mede? Tapi sebelum Mede menjawab pertanyaan kamu, Mede mau tanya dulu. Apakah sebelumnya bibit itu sudah ditanam di dalam tanah? Belum, Mede. Saya dikasih bibit yang masih dalam botol tertutup. Dan juga bibit itu tumbuhnya bukan di tanah. Itulah masalahnya. Maksudnya? Oh, maksudnya begini. Bibit hasil kultur jaringan tidak dapat langsung ditanam pada media tanah. Tapi bibit tersebut perlu beradaptasi dengan lingkungan di luar botol. Adaptasi? Apa sih yang dimaksud dengan adaptasi? Kamu Ndi, adaptasi itu ialah penyesuaian diri terhadap lingkungan. Nah, Titis benar. Jadi, bibit hasil kultur jaringan memerlukan perlakuan khusus yang bertahap. Sehingga sampai dapat ditanam sama seperti bibit-bibit yang lainnya. Begitu. Mede, jelaskan dong cara perlakuan khusus itu. Oh, baik Andi. Begini caranya. Setelah diperoleh tanaman, yaitu tanaman kecil-kecil yang disebut planlet, yang sudah diketahui induknya, ambil planlet hasil kultur satu demi satu. Cucilah akar tanaman hasil kultur dengan tujuan supaya akar tanaman betul-betul bersih dari agar. Kemudian dilakukan aklimatisasi, yaitu kegiatan mengadaptasikan tanaman hasil kultur sebelum ditanam pada lahan yang sebenarnya. Setelah media kultur bersih, kemudian kita tanamkan pada media yang terbuat dari serbuk pakis. Kemudian, tutuplah tanaman hasil kultur dengan menggunakan botol atau perangkat yang lain agar tanaman kecil tidak terlalu kaget dengan suasana di luar botol. Sehingga
kondisi atas leher akar seperti masih dalam botol. Lah, sedangkan akar bawah sudah mengenal media yang lain. Nah, inilah hasil tanaman setelah aklimatisasi yang masih berada di dalam pot dengan suhu yang diinginkan, yaitu 25 sampai 32 derajat Celcius. Kelembapan berkisar antara 60 sampai 80% dan cahaya maksimum 80%. Lalu, setelah berumur 3 sampai 4 minggu, kemudian kita pindahkan tanaman ke dalam individual pot. Media tanam pada individual pot, selain media pakis, bisa juga kita gunakan arang dari kayu. Dan tanaman anggrek telah siap untuk tumbuh mandiri. Begitu. Bagaimana? Sudah jelas? Jelas, Mede. Bagus. Oh, pantas saja, Mede. Waktu itu aku tanam 2 kali di tanah, tapi kedua-duanya mati. Oh, itu karena bibit tanaman ini belum beradaptasi terhadap lingkungannya. Nah, berarti kamu sudah jelas kan? Sudah, Mede. Ya, bagus, bagus. Bangun aja. Kenapain? Kok cemberut? Mana teman-teman yang lain? Itu, Tis, mereka menjauhiku. Kenapa? Kalian berselisih ya? Ah, enggak tuh. Jadi, kenapa mereka menjauhimu? Katanya aku membohongi mereka sehingga mereka kecewa. Padahal aku tidak membohongi mereka. Apanya yang bohongin? Itu, Tis, hari Minggu kemarin aku mengajak mereka bermain ke hutan jati. Nah, kita telah sampai di hutan jati. Mana, In? Itu yang daun-daunnya rimbun. Kok daunnya rimbun? Kamu bilang hutan jati itu daunnya kering-kering seperti mau mati. Ah, kamu sih bohong, In. Iya, kamu bohong ya, In. Bohong. Aku tidak bohong. Sebab waktu dulu aku melihat hutan jati itu daunnya kering. Sudahlah, jauh-jauh kita kesini hanya untuk dibohongi. Aku sangka ternyata teman kita seorang pembohong. Lebih baik kita pulang, Yurit. Ayo kita pulang aja. Begitu, Tis, awalnya mereka menjauhiku. Begitu. Tapi betul nggak sebelumnya kamu melihat kalau hutan jati itu daunnya kering? Betul, Tis, aku nggak bohong. Apa sebabnya ya? Halo Titis, apa kabar? Ada yang bisa Mede bantu? Begini loh Mede, mengapa daun tumbuhan jati yang rontok beberapa minggu kemudian daunnya rimbun kembali? Oh, mudah saja. Karena tumbuhan jati pada musim kemarau akan menggugurkan daun-daunnya dengan tujuan untuk mengurangi penguapan. Sehingga ia dapat bertahan hidup selama musim kemarau tersebut. Hal ini merupakan adaptasi dari tumbuhan jati terhadap lingkungannya yang kering. Tapi, bila musim hujan tiba, daun-daun pada pohon jati akan kembali tumbuh sehingga pohon jati tampak berdaun lebat dan rimbun. Oh, pantas. Waktu Tina bilang ia tidak berbohong. Jadi, sekarang ini karena musim hujan, tumbuhan jati daunnya lebat dan rimbun. Nah, itulah Tis. Untuk kelangsungan hidupnya, setiap makhluk hidup harus beradaptasi dengan lingkungannya. Apakah masih ada contoh lain tentang adaptasi pada tumbuhan, Mede? Nah,
Contoh lain dari adaptasi yang sama dengan adaptasi pada pohon jati adalah pohon randu atau pohon kapuk. Contoh lain adaptasi pada tumbuhan yaitu pada pohon kaktus. Pohon kaktus memiliki daun yang kecil berbentuk jarum, disebut duri, dengan tujuan untuk mengurangi penguapan karena kaktus hidup di daerah kering. Pohon teratai memiliki daun yang lebar dan tangkai yang berongga, sehingga daun dapat mengapung di permukaan air dan dapat mempercepat penguapan karena teratai hidup di air. Demikian juga dengan tumbuhan eceng gondok. Ia memiliki tangkai daun yang menggembung berisi udara, sehingga tumbuhan eceng gondok dapat mengapung di permukaan air dan mempercepat penguapan karena eceng gondok hidup di air. Bagaimana? Apa kamu sudah paham? Sudah. Sekarang Titi sudah paham. Terima kasih ya, Mede. Oh, ya.